Karena kita harus tertanam dalam diri kita adalah sifat sidik, jujur. Karena kalau kita tidak jujur, apalagi kepada Allah, munafik. Kan jujur itu kalau al-kalam la yuwafiqul waqi itu namanya sidik. Kalau perkataan sesuai dengan bukti itu namanya kizib, bohong. Nah, sekarang kepada Allah, kepada manusia kita harus jujur. Pernyataan kita kepada Allah pun juga harus jujur. Jika seandainya kita menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan bahasa ashadu ay'a takidu, itu berakidah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul, pernyataan itu harus jujur sesuai dengan waki, dengan bukti. Hatinya berarti harus bergantung hatinya sama Allah. Dan kita harus mengikuti petunjuk dan hukum itu kejujurannya. Jika seandainya tidak, berarti itu bohong. Itu pernyataan kita kepada Allah bohong. Padahal kita setiap hari kita menyatakan itu dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, kira-kira gitu, Pak. Saya meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang harus ditaati semua perintahnya, dijauhi semua larangannya dengan sepenuh hati, hanya Allah. Dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah yang harus diikuti sunnah. Prakteknya mah tidak ngikutin perintah tidak mengikutin hawa nafsu, itu kan jujur. Apalagi tambah dengan janji di dalam dua iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, sesungguhnya sholatku, ibadah haji, ibadah korbanku, hidup dan matiku karena Allah, lillahi rabbil, nyatanya mah bukan lillahi rabbil alamin, karena hawa nafsu, karena dunia. Jadi janji terus-terusan tiap hari beberapa kali kita janji sama Allah. Setiap sholat baca syahadat ditambah dengan pernyataan doa iftitah. Setiap hari berapa kali itu janji sama Allah. Nah, ini harus dibuktikan dengan wakinya, muwafiqun lil waqi. Coba dengan buktinya. Iman kepada Allah, bergantung dirinya hanya sama Allah. Iman kepada kitab Allah berarti harus diikuti adalah kitab, siap diatur sama hukum Allah, sama kitab Allah. Iman kepada Rasul berarti kita harus ngikutin uswah, contoh Rasulullah. Kalau Rasul tidak diikuti mah apa faedahnya Allah mengutus Rasul, coba. Karena di Al-Quran lakukan ala bi rasulih watun nasana, lakum buat kalian. Rasul jadi kalau kita tidak diikutin Rasul, berarti nggak ada manfaatnya tempat kita. Padahal Allah itu mengutus Rasul itu buat kita manfaatnya, untuk jadi artinya hidup yang benar, sukses menurut Allah, sah Rasul. Jadi kalau saya mau hidup yang benar, sukses, ikutlah kehidupan Rasulullah. Nah, yang paling mendasar punya sifat 4 itu secara mendasar. Itu yang harus diikuti. Kalau contohnya satu, nggak bakal, pasti manusia bersatu. Ini kalau dasarnya itu satu, semuanya diikutin, ini pasti manusia bersatu. Karena dasarnya ini beda-beda. Ada yang sirik, ada yang kagak. Jadi akhirnya nggak bersatu. Kayak contoh banyak, kalau satu perumahan aja, kalau perumahannya semuanya ngikutin contoh dohiron wa batinan, dalamnya, ukurannya, luarnya semua ngikutin, walaupun jutaan pasti sama. Nggak bakalan beda-beda karena tidak ngikutin selera. Tapi kalau seandainya ada ngikutin selera, lah kagak resep nih luarnya, ganti dah gitu. Dalamnya ngikutin, suaranya kagak. Atau kebalikannya, ngikutin seleranya, terjadilah itu rumah berbeda. Nah sama, ngikutin Rasul pun juga harus benar-benar kafah. Semua fi aqwalihi wa ahwalihi wa afalihi.
Kalau semua gitu Rasul, pasti umat Islam itu pasti bersatu. Nggak boleh enggak. Gitu. Karena nasu ummatau wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu. Karena umat yang satu, fa ba'asallahu basyiran wa mundhirin. Lalu Allah mengutus para nabi, para rasul. Wa anzala ma'humul kitab. Lalu Allah menurunkan kitab beserta rasul itu dibarengkan dengan turunnya kitab. Fungsinya apa? Liyahkuma bainahum fi ma ikhtalafu fi. Kitab itu supaya menjadi ketetapan hukum, keputusan di mana terjadi perselisihan di antara mereka. Menjadi keputusan adalah kitab Allah. Dan Rasul itu langsung oleh Allah diangkat untuk menyampaikan itu, menyampaikan risalah, menyampaikan hukum Allah. Sekaligus Rasul itu dan Nabi memberikan contoh.